కడుపు కూడా. ఇటుకొచ్చి తిరగబడతావా? మన ఫోకస్ ప్రాణం తీసింది. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Kita Saksiga. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan tentang seorang pria yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis. Namun sebenarnya pria ini tidak bersalah. Apakah pria ini bisa mendapatkan keadilan? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali pada tahun 2018, di mana seorang ibu berkunjung ke asrama putrinya dikarenakan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Namun tak lama kemudian, Manisha! di pagi hari, kepolisian dan media memenuhi asrama tersebut karena diketahui Manisa ditemukan tewas bersimbah darah di kamarnya. Inspektur Sangkar ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Manisa, dibantu oleh tim forensik. Sangkar meminta mereka untuk mengirim laporan secepatnya. Ibu Manisa menangis dan memohon agar kepolisian segera menangkap pelakunya. Berita ini pun beredar cepat di media televisi. Menteri Dalam Negeri turun tangan dan mengecam keras pembunuhan terhadap Manisa. Dia meminta kepolisian untuk segera menangkap pelakunya. Dia berjanji jika pelaku tidak tertangkap, maka dia akan mengundurkan diri sebagai pejabat pemerintah. Selang beberapa saat, kepolisian berhasil menangkap terduga pelaku. Diketahui pria tersebut bernama Arjun, seorang DJ di sebuah klub malam. Arjun pun mendapat hukuman penjara seumur hidup. Arjun menitikan air matanya karena dia merasa tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Manisa. 5 tahun pun berlalu, seorang inspektur bernama Rupes berkunjung ke lapas tempat Arjun ditahan. Dia pun memanggil Arjun. Dia meminta Arjun untuk menceritakan kasusnya karena dia sangat tertarik. Namun Arjun tersenyum sinis. Dia tak mau menceritakannya karena hanya membuang-buang waktu saja. Arjun pun pergi. Namun Arjun, Rupes mengatakan jika setelah mempelajari kasusnya, dia merasa ada yang janggal dan meyakini kalau Arjun tidak bersalah. Dia ingin membantu Arjun untuk mendapatkan keadilan karena prinsip Rupes adalah dia takkan pergi sebelum sesuatu yang dia tangani selesai. Akhirnya Arjun mau bercerita. Arjun adalah seorang DJ di sebuah bar. Dia memiliki sahabat bernama Satya yang selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Arjun tinggal bersama ibu, ayah, dan adik perempuannya. Ibunya sangat menyayangi sekali Arjun, begitupun dengan ayahnya yang selalu memasak di rumah setelah dia pensiun dari pekerjaannya. Saat itu, ibu Arjun memberitahu jika Arjun akan dijodohkan dengan gadis pilihannya. Namun Arjun menolak karena dia belum mau berumah tangga. Ibunya memaksa dan menyuruh Arjun menemuinya siang ini. Arjun memiliki adik perempuan bernama Kerti, seorang pelatih nyanyi anak-anak di kampungnya. Kerti memberi Arjun ucapan selamat karena sebentar lagi akan segera berumah tangga. Yang ternyata gadis itu pilihan ibunya dan juga Kerti. Anak-anak di sana sudah mengenal Arjun, terutama anak bernama Muni yang sudah menganggap Arjun sebagai kakaknya sendiri. Arjun pun begitu menyayanginya dan selalu mengantarkannya pulang. Muni tinggal bersama neneknya yang sudah tua yang berjualan teh di pinggir jalan. Bye Arjun. Singkat cerita, Arjun tiba di tempat janjian. Gadis yang diceritakan ibunya pun datang. Dia bernama Sindu. Arjun kurang menyukai Sindu karena Sindu bukan tipenya. Namun dia bersikap baik kepada Sindu untuk menjaga perasaannya. Arjun pun mendapatkan panggilan dari ibunya. Ibunya menanyakan pertemuannya dengan Sindu. Namun Arjun kesal karena dia tidak menyukai gadis pilihan ibunya. Namun setelah teleponan, Sindu tidak ada di mejanya. Setelah itu, Arjun pergi ke bar untuk siap-siap nge-DJ. Namun terlihat di sana ada Sindu. Arjun semakin tak suka ketika tahu Sindu minum alkohol. Keesokan harinya, dia memberitahu sang ibu kalau Sindu tidak cocok dengannya.
Dia tak mau menikah dengan Sindu karena dia tak mencintainya. Namun lagi-lagi ibunya tidak menghiraukan perkataan Arjun. Ibu dan adiknya malah mengajak Arjun ke kuil karena mereka sudah janjian dengan Sindu di sana. Arjun sangat terpaksa ikut dengan mereka, yang padahal jelas-jelas dia tak menyukai Sindu. Saat melihat Sindu, ibu Arjun terus memuji kecantikannya, namun Arjun tidak menghiraukannya. Tak disangka, Arjun malah kabengbat oleh wanita cantik mirip Mimin yang ada di belakang Sindu. Keanggunan dan kecantikannya membuat Arjun jatuh cinta pada pandangan pertama. Mulai saat itu, Arjun sering mendatangi kuil untuk melihat gadis pujaan hatinya itu. Suatu ketika, Arjun diminta untuk berbelanja ke minimarket. Di sana, Arjun kembali bertemu dengan gadis tersebut. Hal itu membuat Arjun tak fokus berbelanja, yang kemudian dia ditegur adik dan ibunya karena salah membeli barang. Di sanalah Arjun jujur jika dia sudah menemukan gadis yang dia cintai. Arjun menghubungi Satya untuk menemaninya ke tempat kerja Sindu karena dia ingin memutuskan perjodohan ini. Satya pun sudah ada di sana. Begitu juga dengan Arjun. Namun Arjun terkejut ketika Sindu bersama gadis itu. Dia menjadi salah tingkah, apalagi Sindu terus menyatakan bahwa dia mencintai Arjun. Arjun pun mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk memikirkannya. Di sanalah Arjun tahu bahwa gadis itu bernama Amulya. Mereka pun akhirnya bertukar nomor ponsel. Bukannya chattingan dengan Sindu, Arjun malah mengajak Amulya ketemuan. Amulya pun datang. Amulya menanyakan maksud Arjun, namun Arjun tak bisa mengungkapkan perasaannya. Apalagi Amulya jujur kalau dia sudah dijodohkan oleh keluarganya. Arjun tak bisa berharap banyak, namun dia mengajak Amulya untuk datang ke pernikahan adiknya. Singkat cerita, pernikahan pun digelar. Arjun dan Satya harap-harap cemas menunggu kedatangan Amulya. Akhirnya Amulya datang yang membuat Arjun senang. Adik Arjun menggodanya karena tak biasanya senyum Arjun sesumringah itu. Di sanalah terungkap jika semua ini adalah siasat mereka yang mempermainkan Arjun karena sebenarnya gadis pilihan ibu Arjun adalah Amulya. Mulai saat itu, kebahagiaan Arjun dimulai karena bisa bersama dengan gadis pujaan hatinya. Cerita pun berhenti dan kembali ke masa sekarang. Rupes bertanya, setelah itu apa yang terjadi selanjutnya? Arjun mengatakan jika suatu hari Satya mengajaknya ke klub. Namun Rupes menghentikan pembicaraan karena dia ingin tahu cerita versi Satya. ACP. Sebelum melanjutkan kembali penyelidikannya, Rupes menemui Sangkar yang menjadi atasannya. Saat itu, Sangkar sedang menghubungi petugas pendidikan calon kepolisian untuk menutup jumlah kuota, yang padahal saat itu baru terkumpul 3.000 peserta dari 5.000 peserta. Sangkar bermaksud menjadikan kuota yang 2.000-nya lagi menjadi ladang cuannya. Disinilah kita tahu kalau Sangkar adalah polisi korup. Setelah itu, Sangkar menyambut Rupes sebagai anggota barunya. Sangkar mengetahui kalau Rupes ingin membuka kembali kasus Arjun dan dia pun menyemangatinya. Di malam hari, Satya dan Amulya menunggu kedatangan Rupes karena sebelumnya mereka sudah janjian. Rupes pun datang dan dia to the point. Dia menanyakan cerita di saat Satya dan Arjun ke klub. Satya bercerita jika mereka berdua pergi ke klub, mereka sangat menikmati suasana di klub tersebut. Arjun yang ikut nge-DJ mendapatkan panggilan telepon. Karena tak terdengar, dia pun keluar untuk menjawab teleponnya. Selang beberapa saat, Satya mencari Arjun keluar dan tak berapa lama Arjun pun datang. Kemeja Arjun terlihat berlumuran darah, namun Arjun tak menceritakan kepada Satya apa yang terjadi. Malah dia meminjam jaketnya untuk menutupi noda darah di kemejanya. Keesokan harinya, ayah dan ibu Arjun sedang berbincang. Arjun yang baru bangun tidur dikejutkan dengan kedatangan Sangkar. Terlihat juga Satya ditangkap tanpa tahu kesalahannya. Sangkar memberikan clue ke meja. Arjun yang hendak menjelaskan malah ditampar dan segera diciduk. Arjun pun dibawa ke kantor polisi, kemudian disiksa habis-habisan. Sangkar terus menyuruh anggotanya menyiksa Arjun sampai Arjun mengakui melakukan pembunuhan kepada Manisa. Di luar, Satya memohon agar mereka membebaskan Arjun karena Arjun bukan seorang kriminal. Satya malah ditampar oleh Sangkar dan menyuruh anggotanya mengusir kedua orang tua Arjun. Keesokan harinya pengadilan pun digelar. Jaksa penuntut bernama Joseph memberikan pernyataan di depan hakim.
Jika setelah mengumpulkan bukti dan melihat CCTV, Arjun terbukti melakukan pembunuhan terhadap Manisa. Dia pun menghadirkan Sangkar untuk berdiri di kotak saksi. Sangkar membenarkan tuduhan tersebut. Kejadian ini bermula di saat penjaga asrama menelepon kepolisian pada pukul 4 pagi yang memberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan. Dia langsung bergerak cepat menuju TKP. Dia mengetahui kalau Manisa habis pulang dari klub malam. Oleh karena itu, dia segera mengecek CCTV sekitar klub. Dan dilihat dari CCTV, Manisa keluar dari klub dengan sangat ketakutan, lalu diikuti oleh Arjun. Selang 45 menit, Arjun kembali dengan kemeja berlumuran darah. Joseph menanyakan kepada Arjun perihal pernyataan Sangkar. Arjun membenarkannya, namun di saat Arjun hendak menjelaskan, Joseph menolaknya. Joseph memberikan rekaman CCTV itu kepada hakim, juga kemeja putih yang berlumuran darah yang Arjun titipkan di rumah temannya yaitu Satya. Joseph menanyakan, jika bukan tindakan kriminal, mengapa Arjun menyembunyikan kemeja itu? Arjun hendak menjelaskan, namun lagi-lagi Joseph menolaknya dan memojokkan Arjun. Arjun yang muak kemudian berteriak jika noda darah itu bukan milik Manisa, namun milik Narayan yang merupakan mantan penjaga klub yang malam itu tertabrak. Melihat itu dia langsung menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Joseph pun memperlihatkan foto Narayan dan Arjun membenarkannya jika orang itulah yang dia tolong. Namun Joseph mengatakan bahwa Narayan sudah meninggal 2 bulan yang lalu dan dia pun memberikan surat kematian Narayan kepada hakim. Arjun terus berteriak kalau dia tidak berbohong, namun hakim menghentikannya. Joseph pun memanggil dokter forensik. Dokter menyatakan bahwa darah di kemeja itu adalah darah Manisa. Joseph terus memojokkan Arjun dan mengecam aksinya. Dia bak seorang pahlawan yang memperjuangkan keadilan untuk Manisa. Dilihat dari bukti dan pernyataan saksi, akhirnya Arjun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ibu Manisa menampar Arjun. Dia menangis mengapa Arjun melakukan kebiadaban ini kepada putri sematawayangnya. Arjun tak bisa menjawab. Dia hanya bisa terdiam tanpa tahu apa yang harus dia ucapkan. Sedangkan kini harga diri dan kehormatannya telah hancur akibat tuduhan tersebut. Cerita pun kembali kepada Rupes. Dia bertanya bagaimana dia bisa percaya pada perkataan mereka. Amulya menjawab jika dia tak butuh dipercaya karena kini nasi sudah menjadi bubur dan biarkan Arjun membusuk di penjara akibat fitnahan ini. Sementara itu, Joseph dan Sangkar sedang ketemuan. Mereka mendapatkan telepon dari seseorang dengan nada ancaman yang mengatakan jika kasus Manisa kembali dibuka dan mereka membuat kesalahan, maka jangan harap mereka akan selamat. Joseph dan Sangkar bingung bagaimana mereka bisa mengatasi masalah ini. Suatu ketika, Ibu Arjun menitipkan olahan susu di atas kompor kepada suaminya dikarenakan dia hendak mandi. Tak lama seorang kurir datang mengantarkan sesuatu. Namun saat ayah Arjun sedang membacanya, kurir itu masuk dan membunuhnya. Ibu Arjun syok melihat suaminya sudah tak bernyawa. Arjun diperbolehkan menyaksikan kremasi ayahnya yang juga membuatnya bersedih karena keluarga yang selama ini selalu bahagia harus hancur seperti ini. Ibunya menemui Arjun. Dia meyakini kalau ayahnya dibunuh karena kasus Arjun akan dibuka kembali. Maka dari itu, Arjun tak boleh mundur dan gentar. Arjun harus bebas dan membalas dendam. Arjun pun termenung dan tiba-tiba sekelompok napi masuk kemudian menghajar Arjun. Awalnya Arjun tak melawan, namun karena keterlaluan, Arjun pun membalas mereka. Mereka pun terkapar tak berdaya. Saat itu salah satu ponsel mereka berdering. Arjun menjawabnya jika dia siap berhadapan dengannya. Joseph dan Sangkar datang ke pengadilan dengan tetap menjadi jaksa penuntut. Mereka disambut dengan berbagai pertanyaan dari media, dan dengan percaya diri, Joseph mengatakan bahwa dulu dia tidak salah memberikan keadilan, maka hari ini pun dia akan kembali memenangkan persidangan. Tak lama pengacara pembela Arjun datang, yang ternyata dia adalah Amulya. Selama 5 tahun ini, Amulya belajar hukum agar bisa membela Arjun dan kelak menolong orang-orang yang tidak bersalah. Sekelompok orang melempar Amulya dengan tinta karena dia membela pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Amulya hanya tersenyum tipis. Dia tidak mempermasalahkannya dan fokus membela Arjun.
Namun betapa terkejutnya Joseph ketika melihat Amelia yang selama ini merupakan muridnya. Ternyata Amelia sengaja menjadikan Joseph panutannya agar bisa mempelajari kasus Arjun dan juga mengetahui kelemahannya. Arjun pun hanya bisa menatapnya penuh bangga karena selain setia, kini Amelia menjadi pengacara. Sidang pun digelar. Hakim memperbolehkan Amelia untuk membuka persidangan. Amelia menyatakan kepada hakim kalau dia ingin membuka kembali kasus ini untuk memberikan keadilan kepada orang yang tidak bersalah. Kemudian hakim mempersilahkan Joseph menyatakan argumennya. Joseph berkata jika dia tak mengerti mengapa Amelia menyatakan seseorang yang bersalah sebagai tidak bersalah. Dia tidak mengerti apa yang ingin Amelia buktikan karena jelas-jelas Arjun adalah seorang kriminal. Dia pun memperlihatkan rekaman video perkelahian Arjun di dalam lapas yang dengan mudah mematahkan tulang para napi lain. Menurutnya tak dipungkiri kalau Arjun dari dulu memiliki sifat temperamental. Amelia kemudian menyerang Joseph yang membuat Joseph melawan dan hampir menamparnya. Hal itu Amelia lakukan untuk memancing Joseph karena dalam keadaan apapun di saat ada yang menyerang maka seseorang pasti akan melawan seperti halnya Joseph barusan. Joseph pun terdiam dan menyadari jika Amelia telah mempelajari tekniknya. Hakim menegur mereka dan mempersilahkan Amelia meneruskan argumennya. Amelia meminta izin untuk menghadirkan sipir penjara untuk mengetahui bagaimana keseharian Arjun. Sipir menyatakan jika Arjun seorang napi yang baik dan tak pernah bermasalah. Namun kemarin sekelompok napi baru masuk ke dalam lapas dan entah mengapa langsung menyerang Arjun. Hakim pun melihat rekaman yang asli karena rekaman yang diberikan Joseph tadi telah dipotong-potong. Hakim melihat awal mula Arjun diserang dan tak melawan. Kemudian Amelia memanggil Sangkar. Dia mempertanyakan apakah Sangkar yang menangani kasus pembunuhan Manisa dulu dan apakah Sangkar yang menyelidikinya lewat CCTV. Sangkar menjawab iya dan Amelia menyatakan bahwa rekaman CCTV itu banyak potongan. Apakah rekaman itu sengaja diubah? Joseph menyatakan keberatannya, namun Amelia memiliki laporan forensik dan memberikannya kepada hakim. Kemudian Amelia menanyakan apakah kemeja ini yang membuktikan kalau Arjun pembunuh Manisa. Sangkar menjawab iya, namun Amelia menyatakan bahwa ini bukan kemeja Arjun, ini adalah kemeja orang lain. Karena kemeja Arjun sebenarnya disembunyikan petugas, namun dengan membayar petugas itu, dia bisa mendapatkannya. Dan darah yang ada di kemeja Arjun adalah darah seseorang yang dulu diselamatkan oleh Arjun. Joseph mencela bahwa jelas dulu semua orang di persidangan tahu kalau Arjun berbohong, karena bagaimana bisa Arjun menyelamatkan orang yang sudah 2 bulan meninggal. Amelia pun membenarkan kalau Narayan telah meninggal. Namun dia menghadirkan seseorang yang terlihat stroke, yaitu Shiva, saudara kembar Narayan. Dan dulu orang yang ditolong Arjun adalah Shiva, kembaran Narayan. Amelia berkata, jika dulu penyelidikan tidak sepenuhnya dilakukan, kalau saja dulu Arjun diberikan kesempatan berbicara dan kepolisian benar-benar menyelidik korban yang ditolong oleh Arjun, maka saat itu Arjun takkan dihukum. Kini Arjun sudah melewati hukuman 5 tahun penjara. Dia bertanya, siapakah yang akan mengganti kerugian waktu, materi, dan harga diri Arjun yang karena salah tangkap harus menderita selama 5 tahun ini. Maka dari itu dia memohon agar hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang dia kumpulkan untuk memberikan keadilan kepada Arjun. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Arjun tidak bersalah. Hakim pun menegur Sangkar dan Joseph yang telah salah dan menyesatkan jalan persidangan sehingga menimbulkan kerugian kepada Arjun. Untuk itu, hakim memutuskan agar Departemen Kepolisian memberhentikan Sangkar. Dan hakim memerintahkan Rupes untuk segera menangkap pelaku sebenarnya pembunuh Manisa. Now the court is adjourned. Akhirnya Arjun bebas. Amelia yang senang bisa membantu Arjun segera memeluk calon mertuanya. Arjun pun pulang ke rumah tanpa kehadiran sang ayah di hadapannya. Hanya foto berkalungkan bungalah yang menyambutnya. Arjun membayangkan kebersamaannya dengan sang ayah yang sangat menyayangi mereka. Akibat masalah ini, Arjun menjadi pemurung. Keceriaannya hilang karena tak bisa lagi mengembalikan kehormatan dan harga dirinya yang dicap sebagai pemerkaos dan pembunuh. Ibu Arjun memohon agar Amelia mengembalikan senyuman Arjun. Dia tak tahan melihat Arjun seperti ini. Berbagai cara Amelia membuat Arjun tersenyum, yang akhirnya Arjun kembali mendapatkan kebahagiaannya bersama Amelia. Mereka kembali bersama dan suatu ketika mereka ke kuil. Di sana mereka mendapati Ibu Manisa yang murung.
Mereka menghampirinya. Ibu Manisa meminta maaf kepada Arjun karena ikut menuduhnya melakukan kejahatan kepada putri sematawayangnya itu. Dia senang Arjun mendapatkan keadilan, namun dia bersedih karena Manisa belum mendapatkan keadilan karena pelakunya masih bebas berkeliaran. Arjun pun berjanji akan mencari pelakunya sampai dapat. Sementara itu, Sangkar dan Joseph berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Sangkar hampir saja melakukan kekerasan karena takut ancaman dari bos mereka yang akan melenyapkan mereka jika pelaku pembunuh Manisa yang sebenarnya terbongkar. Namun Joseph mengingatkan, jika selama barang bukti yang asli ada pada mereka, maka pihak luar takkan bisa menemukan pelakunya. Di sisi lain, Arjun dan Amulya mendatangi klub yang dulu pernah Arjun singgahi. Dia mengingat-ingat apa yang terjadi malam itu. Setelah lama berpikir, Arjun mengingat jika sebelum dia keluar, ada seseorang yang keluar duluan, namun dia tak melihat pasti siapa orang itu. Jalan satu-satunya adalah rekaman CCTV. Namun ini sudah berjalan 5 tahun dan CCTV hanya bisa bertahan 3 bulan saja. Amulya memiliki ide. Dia tahu bagaimana mendapatkan CCTV tersebut. Karena dia pernah mengingat Joseph berkata kepadanya, kalau dia ingin mempertahankan klien, maka mereka harus pintar menyimpan bukti yang asli. Amulya pun pergi ke kantor Joseph. Dia mencari-cari barang bukti yang asli, terutama rekaman CCTV di hari kejadian. Dia bisa mengakses laptop Joseph karena dulu dia pernah menjadi asisten pribadinya. Joseph menyadari jika seseorang telah memasuki ruangannya. Penjaga berkata bahwa barusan Amulya datang ke sana untuk meminta restu Joseph. Keesokan harinya, Sangkar mengerahkan sekelompok preman untuk memburu Amulya. Beruntung, Amulya sigap dan berusaha kabur. Amulya hampir saja tertangkap. Dan ya, Rupes datang dan membantunya melawan para preman itu. Sangkar pun turun tangan, namun Rupes melawannya. Singkat cerita, mereka memeriksa CCTV yang asli. Di sana mereka menemukan awal mula Manisa datang ke klub, dan tak lama Arjun dan Satya juga datang. Selang beberapa saat, Amulya keluar dengan penuh ketakutan, diikuti seseorang berkemeja putih. Di sana Amulya mengetahui kalau orang itu adalah Rahul, anak dari Menteri Dalam Negeri. Mereka pun melihat jam tangan mewah yang dipakainya, dan Amulya mengingat jika jam itu pernah dia lihat dipakai oleh penjaga asrama. Sebelum menemui penjaga asrama, mereka menemui Ibu Manisa dulu untuk mencari petunjuk. Ibunya bercerita jika Manisa anak yang baik dan lugu. Dia selalu juara kelas dan menjauhi hal-hal yang aneh. Kebetulan di hari kejadian, Manisa ulang tahun dan malam itu dia menemui Swita. Swita adalah sahabat Manisa. Bisa dibilang mereka seperti kakak dan adik. Namun, kehidupan Swita berbeda dengan Manisa yang kalem. Dia suka sekali ngedugem dan Manisa selalu mengurusnya kalau Swita mabuk. Bahkan Ibu Manisa sudah menganggap Swita sebagai anaknya sendiri. Namun kini dia tak tahu di mana keberadaan Swita karena semenjak kematian Manisa mereka tak pernah bertemu lagi. Arjun pun kembali termenung yang membuat ibunya bersedih. Bhaiya? Saat itu seorang gadis datang ke rumah Arjun yang ternyata itu adalah Muni yang kini beranjak remaja. Arjun menanyakan keadaan nenek Muni yang ternyata sudah meninggal. Muni bercerita jika Satya yang ikut memikirkan kelangsungan hidup Muni menyimpan Muni di asrama dan Muni hidup di sana sampai saat ini. Arjun menanyakan apakah Muni kenal dengan Swita. Muni mengenalnya dan menyebutkan jika Sweta selalu curhat kepadanya tentang sahabatnya yaitu Manisa. Namun kini Sweta tidak tinggal di asrama. Mereka pun segera menemui Sweta. Arjun to the point, dia menanyakan kapan Sweta terakhir kali bertemu Manisa. Sweta bercerita jika di malam kejadian itu adalah ulang tahun Manisa. Dia menyuruh Manisa ke klub yang sedang dia kunjungi karena dia ingin memberikan kejutan kepada Manisa. Dan cerita pun menunjukkan bahwa Manisa tiba di klub. Saat itu Rahul sedang berpesta dengan kawan-kawannya. Terlihat Sweta menikmati suasana klub. Dia menyuruh Manisa berganti baju dan Manisa pun menurut. Saat itu Rahul melihat Manisa. Dia mengikutinya dan Rahul melecehkan Manisa yang membuat Manisa marah dan pergi dari klub itu. Rahul kesal dan mengejar Manisa. Yang saat itu Arjun dan juga Sati ada di sana. Sweta pun mengatakan jika Manisa dibunuh oleh Rahul.
Arjun tak habis pikir karena Sweta menyembunyikan hal sebesar ini. Namun Sweta menyatakan bahwa di hari Arjun ditahan, dia pun datang ke kantor polisi untuk membuat laporan, namun laporannya tak kunjung ditulis. Sementara itu, Rupes dipanggil Menteri Dalam Negeri. Dia mengajak Rupes bekerja sama dengan imbalan uang yang cukup banyak. Namun Rupes menolak karena sebentar lagi dia akan menyeret pelaku ke pengadilan karena dia sudah melihat CCTV yang sebenarnya. Rupes pun segera melaporkannya kepada komisaris dan meminta izin untuk membuat surat penangkapan terhadap Rahul. Singkat cerita, Rahul pun berhasil diciduk. Keesokan harinya sidang pun digelar. Amulya mengawalinya dengan memperlihatkan beberapa bukti, dimulai dari jam tangan milik Rahul yang ditemukan di sekitaran asrama. Amulya menjelaskan jika saat Rahul memasuki asrama, dia menyerang penjaga hingga pingsan, dan saat sadar penjaga itu menemukan jam tangan Rahul di semak-semak. Joseph pun mengklarifikasi tentang jam tangan Rahul yang diklaim telah dicuri. Namun tak ada yang mempercayainya karena tidak ada bukti laporan tentang kehilangan jam tangan itu. Lalu Amulya pun meminta hakim untuk menunggu satu saksi lagi agar membuktikan kalau Rahul memang pelakunya. Namun di perjalanan, Arjun yang membawa Sweta dihadang di beberapa titik jalan menuju pengadilan. Amulya mengulur waktu persidangan yang membuat hakim kesal dan hampir menutup sidang. Namun tiba-tiba Sweta dan Arjun datang yang membuat menteri panik. Di sanalah Sweta bersaksi sembari hakim melihat CCTV asli dari sekitaran klub dan sekitaran asrama yang terlihat jelas kalau Manisa diikuti oleh Rahul. Dan gongnya, di saat Manisa masuk, dia membuka laptopnya berniat merekam kedatangan Rahul dan akan melaporkannya. Namun naas, dia yang bersembunyi ketahuan oleh Rahul dan Rahul pun menyiksanya dengan brutal. Manisa pun tewas, dan tanpa rasa kasihan, Rahul pun memperkawasnya. Kelakuan Rahul terekam oleh kamera laptopnya, dan hakim melihat jelas rekaman itu. Yang akhirnya Rahul dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menteri pun cemas dan berusaha menghubungi beberapa pengacara handal, namun tak ada yang mau menolongnya. Rahul memohon agar ayahnya membebaskannya karena dia tak mau dipenjara. Rahul pun digiring untuk dibawa ke lapas. Naas, semua orang yang geram dengan kelakuannya mengeroyoknya tanpa ampun. Rupes dan yang lainnya hanya tersenyum puas menyaksikan hal itu. Rupes pun menembakkan senjatanya ke atas untuk menghentikan pengeroyokan tersebut. Sayangnya Rahul tak selamat, dia tewas dengan sangat mengenaskan. Kisah yang dialami Arjun dan Manisa menyadarkan kita tentang betapa sulitnya orang kecil mendapatkan keadilan melawan sistem yang korup. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Gita Saksiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.